Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setianiurum. Saya adalah mahasiswi PJJ Teknik Informatika Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjabarkan hasil artikel opini saya yang berjudul Cybercrime Semakin Marak, Salah Siapa. Masih hangat diperbincangkan terkait kasus ransomware yang menyerang data PDN atau Pusat Data Nasional milik Kementerian Komunikasi Informasi yang membuat heboh rakyat Indonesia. Ransomware merupakan contoh nyata penyerangan dunia maya yang terjadi di Indonesia. Ransomware adalah perbuatan jahat yang dimana teknologi informasi dan komunikasi sebagai tools dan target dari kejahatan tersebut. Aktivitas atau perbuatan yang dikategorikan sebagai cybercrime sebagai contohnya adalah seperti malware, kemudian DOS yaitu denial of service, DDoS atau yang sering disebutnya denial of service, kemudian tindakan kejahatan yang dimana komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat kejahatan, yaitu contohnya yaitu pertama phishing, cyber stalking, tulisan fraud, identity theft, dan masih banyak lagi. Dampak dari serangan ransomware yang terhadap kasus PDN kemarin itu menyebabkan terganggunya layanan eKTP, BPJS Kesehatan, perpajakan, keimigrasian, dan juga pendidikan khususnya di bagian KIP. Ini tentu memberikan dampak besar bagi kinerja pelayanan pemerintah kita. Meningkatnya kasus cybercrime memiliki beberapa faktor, diantaranya yang pertama anonimitas di dunia digital, perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga memudahkan dan memberikan celah untuk kegiatan cyber. Faktor ekonomi dari sisi kesenjangan ekonomi, kemudian masih kurangnya regulasi, juga penegakan hukum yang memadai untuk penanganan hukum kasus dari cybercrime ini. Kejahatan cybercrime tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah berlangsung juga sampai tingkat dunia. Seringnya kasus cybercrime yang sudah lintas negara ini menyusahkan dalam penanganannya, karena selain menyangkut hajat orang banyak, tetapi juga pasti rumit, juga kompleks. Tentu saja dampak yang diakibatkan dari kasus tersebut tentu berbanding lurus dengan akibatnya. Beberapa kasus cyber yang terjadi di dunia adalah yang pertama ransomware WannaCry yang telah menyerang lebih dari 200.000 unit komputer di 150 negara di seluruh dunia pada tahun Mei tahun 2027. Kasus WannaCry ini menyebar dengan cepat dan menyeluruh seluruh jaringan rumah sakit, perusahaan, serta pabrik di dunia. Kerugian yang ditanggung tentu tidaklah kecil. Kemudian yang sebelumnya juga pernah terjadi di dunia, yaitu kasus serangan cyber di Sony Picture Entertainment pada tahun 2014. Kasus ini menyebabkan perusahaan diserang oleh hacker yang mengatasnamakan mereka, yaitu God Guardian of Peace atau sering disebutnya GOP. Dalam kasus ini menyebabkan pencurian data pribadi dari perusahaan dan juga kebocoran informasi rahasia interview, film The Interview bocor di internet sebelum tanggal perilisannya. Dampak dari kasus penyerangan cyber ini selain pada bidang finansial juga terkait pada citra perusahaan. Selain kasus-kasus di dunia tersebut,
di Indonesia juga banyak muncul kasus yang serupa. Sebagai contoh tahun 2024 yaitu kasus KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum, situsnya diretas dan informasinya dibocorkan. Pelaku kasus tersebut ialah Dhani Firmansyah selaku sebagai hacker yang meretas situs tersebut. Motif yang digunakan oleh Dhani yaitu merasa tertantang untuk membobol keamanan yang digadang-gadang oleh KPU kuat dan tidak mungkin diretas. Selanjutnya, kasus kebocoran data di aplikasi EHC saat masa pandemi COVID-19 kemarin. Pada kasus tersebut diperkirakan 1,3 juta data pengguna IHC Kemenkes terkena dampak dari pembobolan ini. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan cyber ini terjadi di dunia. Yang pertama yaitu human error, di mana human error ini mengacu pada ketidaksadaran pengguna dalam mengambil tindakan di dunia maya yang memberikan celah untuk sistem kita dapat diretas. Dalam case human error ini, saya penulis pernah mengalami kasus yaitu komputer penulis tidak dapat digunakan karena terkena ransomware, sehingga semua data yang ada di PC penulis itu tidak bisa diakses kecuali jika penulis membayar tebusan kepada yang pembuat virus tersebut. Setelah diusut, ternyata penyebab komputer penulis terkena ransomware adalah karena penulis telah menginstal aplikasi yang ternyata sudah disisipi oleh malware dari pembuat virus tersebut, sehingga data-data penting dari PC dari komputer penulis itu tidak bisa diakses. Ini menyebabkan kerugian yang besar bagi penulis. Tetapi untungnya penulis masih memiliki data backup di cloud sehingga masih memiliki cadangan data. Kemudian yang kedua yaitu kerentaan dan masih lemahnya sistem keamanan kita. Sistem keamanan data menurut Silahi tahun 2022 adalah langkah-langkah yang dilakukan guna melindungi privasi digital yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah ke komputer, database maupun situs web yang kita miliki. Ketiga adalah penggunaan malware dan berbagai serangan dunia maya lainnya oleh peretas dunia maya profesional terorganisir yang membuat serangan untuk meningkatkan skill dan juga tentu finansial. Kemudian beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan cyber ini antara lain yaitu menggunakan password yang kuat dan berbeda-beda di setiap akun yang kita miliki. Kemudian menginstal program antivirus dan juga firewall yang andal. Selalu waspada dalam mengklik tautan dan juga menginstal aplikasi yang belum jelas asal-usulnya. Memperbarui perangkat lunak secara berkala, dan terakhir adalah memahami hak privasi dan aturan privasi terkait layanan online. Jadi dengan semakin maraknya kejahatan cyber, kita harusnya menjadi lebih bijak dalam berselancar di dunia maya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Sekian jabaran hasil dari artikel opini yang sudah penulis buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.